Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya, makasih teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom kita pada malam hari ini. Zoom kita kali ini berbeda, ya, bukan berbicara tentang teknis. Saya di sini mengajak teman-teman untuk memahami satu apa namanya. eh, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin berhasil dalam bisnis kita? Ya, salah satunya adalah mempunyai network yang memang network itu direferensikan, gitu ya. Nah, pada malam hari ini ya kami akan membahas tentang sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang mungkin teman-teman semua sudah kenal namanya IIBF. Indonesia Islamic Business Forum, ya. Ada yang sudah tahu, yang pernah mendengar IIBF, Indonesia Islamic Business Forum? Coba ya, yang sudah tahu, raise hand atau katakan sudah tahu ya. Jadi di sini biar nanti saya menjelaskannya juga. Kalau udah tahu semua kan enak ya. Kalau belum tahu semua, saya menjelaskan memang dari awal nantinya. Ada yang sudah tahu, oh, Pak Solihin sudah tahu, Pak Abu Hani Harnoko sudah tahu ya. Ya, teman-teman yang lain, Pak Fajar Rehan sudah tahu ya, pernah dengar tapi belum mendalami. Pak Ferani ya, Pak Agus, Pak Tani belum tahu ya. Oke, belum tahu Bu Titik Mojokerto. Di Mojokerto kita ada juga IBF, Bu ya. Pernah dengar, belum tahu ya. Belum tahu, banyak yang belum tahu. Sudah tahu Pak Happy Tronggono, benar ya. Bukan ownernya tapi presidennya ya, Pak Eko Prastyo ya. Pernah dengar. Oke ya. Eh, oke ya. IIBF adalah ya teman-teman Indonesia. Ini pernah dengar ya, Pak Warko belum tahu. Pernah dengar ya. Pernah dengar. Oke. Kalau Pak Happy Trenggono ada yang pernah tahu nggak? Happy Trenggono. Kalau kita searching di YouTube ya, kita searching di YouTube. IIBF misalkan Indonesia Islamic Business Forum ini banyak banget ya, kegiatannya, testimoninya ya. Ini juga ya testimoninya ya. Oke, ini ada ya Indonesia Islamic Business Forum, video testimoni, teman-teman bisa cari apa sih Indonesia Islamic Business Forum itu, gitu ya. Eh, Lalu kalau teman-teman cari tahu IIB, Pak Happy Trenggono ya, Happy Trenggono. Ini sudah banyak juga ya, di di YouTube juga banyak ya, di YouTube juga banyak nih. Ini Pak Happy Tronggono ya. Nah, ini guru kita, guru kami di IBF ya. Nanti mungkin akan menjadi guru teman-teman semua juga. Oke, nah pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang IBF. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa namanya preview daripada acara kita tanggal 6 Januari 6 Januari eh, tahun 2024 ya. 6 Januari 2024. Di mute dulu Pak semuanya Pak. Oke, sudah. Mute dulu ya. Oke, ya. Nah, sebelum kita saya mencerita apa membahas tentang preview ini ya, sebelumnya saya ingin cerita dulu sama teman-teman bahwa saya mengenal IBF itu tahun 2013 akhir. Itu pertama kali saya ikut seminar ya dari awal ya. Pertama kali saya ikut seminar itu IIBF ya. Ketika saya masuk IBF tersebut itu ternyata banyak sekali dari apa-apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata salah. Ternyata salah, akhirnya banyak hal perubahan-perubahan yang saya lakukan.
Dan satu bulan saya ikut mengenal IBF, ya 1 bulan saya mengenal IBF teman-teman, langsung dicoba, langsung diuji waktu itu server kita kebakar, server kita kebakar karena waktu itu ada sebuah materi fokus pada peluang, ya fokus pada peluang, lalu jangan fokus pada masalah. Nah, di situ saya terapkan ilmunya. Alhamdulillah, masalah yang sebesar itu bisa selesai hanya waktu dalam 3 hari. Ya, terus juga banyak sekali teman-teman IBF yang lainnya itu mereka masalahnya luar biasa besarnya, bahkan yang hutangnya puluhan miliar ya, seperti nanti pembicara kita ini, dia juga menyelesaikannya dengan ya apa namanya tidak ya tidak terlalu sulit walaupun tetap ini ya ada pengorbanan di situ tadi bisa dilewatin seperti itu ya teman-teman. eh di IBF itu yang paling menarik ya, yang paling menarik bagi saya sehingga sampai saat ini saya mengatakan bahwa organisasi saya ya fundamental bisnis saya itu adalah IBF, ya. Fundamental bisnis saya adalah IBF. Kenapa ya? Karena yang pertama itu Pak Happy itu sering bilang, Pak Happy ketik ya kalian ya eh, jangan jangan ngomongin tentang strategi bisnis jika urusan kalian dengan orang tua kalian itu belum beres. Urusan kalian dengan orang-orang kiri kanan kalian belum beres. Ya, itu ya. Jadi di IBF itu benar-benar di awal itu kita ketika habis keluar dari workshop, kita disuruh nyamperin orang tua minta maaf, teman-teman ya. Waktu itu saya ingat ya 2013. Nyamperin orang tua minta maaf, nyamperin istri minta maaf, ya minta ridho orang tua, minta ini sehingga ketika kita menjalankan bisnis itu agak lumayan legowo ya. Iya betul Pak Eko Prastio ya, owner dari Bali Muda United, betul ya. Oke. Motivator IBF bukan motivator ya. Oke, Lombok Utara NTB, IBF-nya juga ada di Lombok, Pak ya. Oke. Kos Indonesia Jogja bisnisnya tekun SDM Ibu Gemar bergabung jadi pengajar. Oke ya. Oke ya, teman-teman. Kita langsung ke slide saya ya. Tanggal 6 Januari besok kami IBF Bekasi mengadakan acara ya. Mengadakan acara yaitu acara kita ya acara kita judulnya Bangkit dari Keterpurukan ya. Kita mengundang mengundang para pembicara-pembicara yang bukan motivator ya. Yang kita undang bukan motivator. Ya, yang kita undang ini mereka yang sudah menjalani bisnis ya, menjalani bisnis real ya, bukan motivator ya. Pembicara pertama kita itu adalah Pak Hariri ya, Pak Hariri ini ya dia nanti ada profilnya saya jelaskan. Dia ini mempunyai hutang ya 30 miliar lunas tanpa apa namanya tanpa jual aset. Juga di sini ada nama Pak Sobirin ya ini pengusaha busana Muslim. Lalu ada Mas Akasah ini kontraktor olahraga. Lalu juga ada Mas Hadi ya mungkin teman-teman ini dia lagi viral saat ini ya. Dia punya produk itu namanya Brighty ya. Lalu ada apa namanya Mister Guest. Nah, semua pembicara ini adalah guru saya ya, guru saya teman-teman ya. Oke, eh, bangkit dari keterpurukan, from zero to hero. Oke ya. Hmm, oke, sebelum saya jelaskan profil masing-masing pembicara kita ya, di IBF itu mempunyai tujuan ya, membangun kejayaan bangsa dengan menciptakan para pengusaha yang berbisnis dengan sebagaimana pembisnis kelas dunia dan berperilaku sebagai muslim yang bertakwa. Ya, jadi di sini teman-teman ya IBF itu diajarin bukan bagaimana cara jualan online. IBF itu bukan diajarin bagaimana cara dagang, tapi diajarin bisnis ya kelas nasional bahkan kelas dunia.
dan berperilaku sebagai muslim yang bertakwa, ya. Lalu mencetak sejuta pengusaha yang kuat pada tahun 2020. Keburu pandemi ya. Ini mudah-mudahan di tahun 2024 ke depan bisa bisa tercapai ya, teman-teman ya. Nah, ini tujuannya. Oke. Yang paling menarik di IBF itu, teman-teman, ini bagi saya ngena banget gitu kan. Bagi saya mengena banget ada namanya ini 4 disiplin sukses. 4 disiplin sukses ini selalu dibacakan ya. Selalu dibacakan ketika kita mau memulai acara. Kalau teman-teman IBF ya kita ini biasa tempel di ruang kantor kita atau di kamar kita gitu kan. 4 disiplin suksesnya ini teman-teman ya menjadi pembelajar yang terbaik ya. Jadi harus belajar terus ya. Nanti di acara itu akan kita jelaskan ya. Melakukan kebaikan setiap hari, memimpin dengan keteladanan, meningkatkan takwa dari hari ke hari. Ini disiplin diri ya. Nah, ini poin-poinnya aja. Lalu disiplin Muslim. Senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur, selalu kembali ke Al-Quran dan hadis, ambil bagian membangun agama dan bangsa. Jadi ada ya, 4 disiplin ini fundamentalnya dan teman-teman IBF harus punya seperti ini ya. Harus punya disiplin seperti ini. Lalu disiplin bisnis ya, menjadi ahli dalam pemasaran. Nah, artinya di sini ya kita harus belajar gimana apa aja sih ilmu pemasaran itu. Kita harus pelajari ya. Lalu menjadi ahli dalam cash flow. Gimana sih ilmu keuangan itu finansial literasi ya. Ada di IBF itu materinya nanti finansial literasi ya. Yang namanya naikin yang namanya naikin omset, yang namanya naikin profit itu bukan hanya dari jualan tapi dalam hal permainan cash flow itu juga bisa teman-teman ada ilmunya di finansial literasi ya. Memutuskan dengan intelektual, enggak dengan emosional ya, dengan intelektual. Bertanya kepada yang lebih ahli. Jadi di IBF ini, ya kalau kita bingung, nanyanya jangan ke orang yang salah, teman-teman ya. Kita sekarang ini sering sekali bertanya kepada orang yang salah, sehingga ya hasilnya juga ngaco. Ya bertanya kepada yang lebih ahli. Ini disiplin bisnisnya. Disiplin keuangan, bersedekah minimal 10% dari penghasilan. Menabung minimal 10% dari penghasilan, hidup semurah mungkin, berpikir investasi 10 jam. Ini nanti di acara kita tanggal 6 ini akan dibahas ya. Lalu di BF juga ini masih fundamentalnya ya. 13 behavior orang-orang anak-anak IBF itu 13 behavior apa talk straight, berbicara terus terang, enggak lah malu enggak enakan ya, berbicara terus terang, menunjukkan sikap menghargai dan peduli. Kalau orang lagi ngomong ya kita dengar gitu ya. Ini karakter-karakter yang harus dibangun oleh pembisnis ya, karena tanpa ini semua kita akan kacau balau bisnis kita teman-teman ya. Transparansi dan otentik ya, mau memperbaiki diri ya, kalau udah salah ya ya perbaiki diri ya teman-teman ya. Lalu menunjukkan loyalitas, memberikan hasil, jangan kerja-kerja terus-terus hasilnya nggak ada ya. Ini harus memberikan hasil ya. Selalu lebih baik dari hari ke hari. Nah, ini 13 behaviornya. Ini bukan eh, 13 behavior ya. Comfort ya, mengungkapkan kenyataan, katakan apa yang benar, katakan apa yang salah, memperjelas apa yang diharapkan ya. Jadi kalau kita mengharapkan A, ya kita perjelas A gitu loh, jangan ngambang ya. Nah, menerapkan sikap bertanggung jawab, mendengarkan terlebih dahulu, menjaga komitmen dan memperluas kepercayaan. Ini orang IBF itu harus behaviornya harus seperti ini ya, teman-teman ya. Kita kalau mau jadi pembisnis itu harus punya disiplinnya, harus punya perilaku yang seperti ini ya. Oke. Nah, kode kode etik anggota IBF. Selalu belajar, selalu berpartisipasi, selalu memberi semangat ya. Selalu menolong dan selalu mengajak. Oke, nah ini yang membuat menurut saya organisasi IBF ini sangat-sangat beda. Ada seperti ini gitu ya. Dan saat ini teman-teman ya IBF itu kalau walaupun namanya Indonesia Islamic Business Forum ya, di dalamnya itu teman-teman ada yang agama lain gitu ya. Lalu juga di sini di IBF itu enggak enggak satu aliran,
nggak ngomongin tentang NU aja, nggak ngomongin tentang Muhammadiyah aja, nggak ngomongin itu. Kalau berbicara bisnis ini ilmunya, tapi kalau udah berbicara tentang ya tentang agama ya, tentang apa syariat dan lain-lain itu kembali ke guru masing-masing, ke ustadznya masing-masing ya, bukan dibahas di IBF gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di IBF ini menariknya kita ditekankan untuk mempunyai 5 super system. 5 super system kita sebagai business owner, biasanya ketika kebingungan kan nggak ngerti mau bertanya kemana lagi, ya. Nah, di sini di IBF ini kita ditekankan yang pertama itu apa yang kita lakukan itu harus disupport keluarga. Timnya juga harus tahu, tim juga harus support. Lalu kita harus punya mentor bisnis ya. Mentor bisnis bertanya kepada yang lebih ahli tadi sebelumnya ya. Lalu mempunyai guru spiritual. Kadang kita bisnis main bisnis ya kita nggak tahu halal haram yang nggak boleh yang boleh itu main terabas aja. Akhirnya bisnis kita nggak berkah ya. Lalu ada leader forum. Nah, leader forum ini ya di leader forum ini menjadi inti daripada rata-rata teman-teman IBF suksesnya itu ada di leader forum ini. Apa leader forum ini ya? Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya mastermind. Ya, ngumpul 2 orang lebih untuk saling menasehati, mensupport, memberi solusi. Dan di acara tanggal 6 ini, teman-teman, di acara tanggal 6 nanti, ya itu ada simulasi mastermind tersebut. Ya, simulasi mastermind tersebut nanti kita tunjuk ada beberapa orang untuk mempraktekkan gimana sih simulasi seperti itu. Karena kita sebagai business owner nggak ada lagi yang di atas kita, nggak ada lagi yang ngomel-ngomelin kita, nggak ada lagi yang ngajarin kita, nggak ada lagi ini ketika ada masalah kita kebingungan sendiri. Nah, dengan adanya mastermind ini, insya Allah ada tempat ngadunya, gitu ya. Oke. Nah, di IBF ini bagi siapa sih menjadi anggota IBF? Menjadi anggota IBF ya, itu syaratnya apa ya? Ya syaratnya kamu punya bisnis gitu loh. Sekecil apapun bisnismu, walaupun bisnismu itu hanya penghasilan 1 juta, 2 juta 1 bulan, yang penting bisnis itu sudah boleh bergabung ya. Apalagi yang miliaran ya. Oke, teman-teman. Nah, ya kira-kira seperti itu BF ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini Pak Hariri ya. Pak Hariri ini dia domisilinya di Cikarang ya. Beliau nanti akan cerita pengalaman pribadi yang melunasi hutang 30 miliar tanpa jual aset. Beliau juga akan menceritakan apa yang beliau lakukan dari eh, ya kok bisa sampai punya hutang sekian lalu tanpa jual aset dan bisnisnya saat ini menanjak lagi ya. Nah, ini profilnya Pak Ariri ya. Ini namanya ya orang Kebumen, tinggal di Cikarang ya. Umurnya 42 tahun, anak ke-10 dari 10 saudara kandung ya. Oke. Lain menikah umur 23 tahun lengkap banget ya. Pengalamannya nih menarik, penjual sembako di pasar tradisional 99 sampai tahun 2000 ya. Pengalaman kerja tambang timah di Pulau Bangka 2000 sampai 2001. Pengalaman bekerja jadi montir dealer resmi Honda Kusuma 2001 sampai 2002 ya. Pengalaman menjadi welder tukang las di pabrik alat berat Komatsu Group Jakarta 2002 sampai 2004. Pengalaman menjadi manajer konstruksi juga marketing engineering di bengkel las bubut di Cikarang 2004 sampai 2006 ya. Lalu mendirikan perusahaan pertama kongsi partnership di usia 25 tahun ya. Nah, pernah jatuh terpuruk di tahun kedua berdiri perusahaan awal awal tahun 2008 akibat pecah kongsi. Pernah bangkit dari keterpurukan usaha di tahun 2008 dan mendirikan perusahaan baru miliknya sendiri di bidang CV Indo Supply Gemilang. Jadi teman-teman yang namanya pengusaha sukses itu nggak ini apa namanya nggak mulus-mulus aja ya. Itu jatuh naik turun gitu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ya eh, saya ya agak saya selingin. Saya waktu saya pertama kali merantau sama orang tua saya dikasih tahu ya. Ketika kamu merantau, yang pertama kali yang kamu harus lakukan adalah kamu cari pergaulan kamu sesuai dengan cita-citamu.
Nah, kalau teman-teman ingin menjadi pembisnis sukses, berhasil, nongkrongnya, teman-temannya itu jangan sama yang beda sama cita-citanya. Ya, nah di IBF teman-teman nanti bisa bisa punya teman seperti Pak Hariri ini, bisa ngobrol-ngobrol sama beliau, bisa ngobrol-ngobrol sesama teman-teman yang satu tujuan. Kalau kita ingin berpenghasilan 1 miliar, nongkrongnya sama orang 1 miliar, sama orang miliaran, jangan sama yang 1 juta 2 juta, ya. Nah, di IBF ini teman-teman bisa memilih itu mau nongkrong sama siapa, gitu ya. Mau ngumpul sama siapa, mau berdiskusi dengan siapa gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Pernah berbisnis tanpa hutang bank sejak 2008 sampai 2010. Kenal hutang bank pertama kali 2010 senilai 500 juta. Pernah terlilit hutang sebanyak 30 miliar tahun 2018. Kenal IBF melalui pintu workshop How to be Debt Free menjadi awal pertaubatan dan perilaku riba. Nah, di sini nih mulai tobat dia ya. Nah, lunas hutang bank 30 miliar tanpa jual aset ya tahun 2021. Organisasinya NU ya, pengurus PCNU Kabupaten Bekasi IBF pimpinan Badan Otonom Divisi Depri Center ya. Nah, ini hobi membaca dan menulis. Nah, ini Pak Hariri ya. Lalu pembicara berikutnya teman-teman ya. Oh, ini masih ada ya. Ini dia usahanya saat ini ya. Ada air minum juga, distributor pemasaran Anurul Travel Haji dan Umroh, lalu subkontraktor proyek-proyek BUMN karya. Oke ya. Nah, yang kedua ini Pak Sobirin. Pak Sobirin ini Ketua IIBF Bekasi. Ketua IIBF Bekasi bersama Mas Akasah ya. Nah, Pak Sobirin ini ya pengalaman kerjanya emang benar-benar dari nol katanya ya. Ini pengalaman kerjanya 84 bekerja di bengkel pesawat terbang PT Jemco Juanda Fly School Surabaya ya. Bekerja di PT SM Engineering Kontraktor ya. Oke, tenda buka kafe tenda pinggir Marrakas PUP ya, teman-teman ya di dekat tempat saya sini ya. Non job alias nganggur 2003 sampai 2004, bayangin setahun nganggur. 2004 sampai sekarang ya buka toko pakaian pertama Al Hali Galeri Muslim, diawali dengan modal nol alias tanpa modal. Nanti dia akan cerita nih teman-teman ya, bener nggak sih tanpa modal atau cuman bahasa di profilnya aja gitu. Teman-teman boleh bertanya nanti ya sama Pak Asobirin ini ya. Teman-teman boleh bertanya nanti pas di acara tersebut ya. Oke. Nah, ini Mas Akasah. Kalau ini saya tahu nih ceritanya ya. Tahun 2014 awal kita berkenalan ya. Ini Mas Akasah, ini anaknya, ini istrinya ya. Dulu jual mie ayam, jual bakso juga ya waktu masih bujangannya. Ya, lalu setelah itu dia mempunyai bisnis seragam bela diri. Sebelumnya juga jadi guru ini teman-teman ya, guru sekolah Islam ya. Beliau dari Gontor ya, memang benar-benar ilmu bisnisnya nol. Nol banget waktu itu ya. Eh, Punya keberanian aja ya. Lalu setelah itu dia ya kalau nggak bisnis ngapain lagi gitu ya. Akhirnya belajar buka usaha seragam bela diri, jual matras olahraga, snack box, kayu, kolang-kaling, fashion, big size, brand Akasa, kontraktor olahraga, dan banyak lagi orang-orang yang telah dibantu. Nah, beliau ini kelebihannya, beliau bisa memilih produk, beliau bisa memilih produk yang memang itu niche marketnya itu jelas banget gitu ya, jelas banget yang produk-produk blue ocean, teman-teman ya. Jadi jarang jarang produk yang beliau pegang itu yang nggak jalan, yang nggak maju itu jarang ya. Hampir rata-rata yang dia pegang itu berhasil. Nah, nanti dia di sini akan bercerita kepada teman-teman pengalamannya. Bukan bercerita suksesnya aja ya, teman-teman, tapi dia bercerita dari awal ya, merangkak-merangkak, berdiri, berlari ya, kena masalah terus bangkit lagi gitu ya. Bangkit lagi, lalu juga beliau juga akan cerita detik-detik keberhasilan beliau ya. Kebetulan beliau berbisnis bersama istri gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cerita ya. Ini Ketua IBF Bekasi juga gitu ya, teman-teman. Nah, ini kembali lagi ya. Di IBF itu, di IBF itu teman-teman tidak ada batasan-batasan yang terlalu ini oh antara pengurus sama anggota, enggak, kita tuh sama semua ya. Kita sama semua. Jadi
Yuk nyemplung kita ke IBF, yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama sukses. Oke ya. Lalu di sini nah Muhammad ini ya Hadiyatullah ya. Beliau ini saya waktu beliau masih SMK, waktu masih jual casing, waktu masih sana sini kenal banget ya sampai akhirnya beliau sekarang ini lagi ini ya ya lagi naik lah ya, personal brandingnya lagi naik, sering dipakai untuk berbicara di level-level ya Smesco ya, buat memotivasi, bahkan ilmu-ilmunya luar biasa ya, luar biasa Mas Hadi ini. Nah, beliau punya brand namanya Brighty. Salah satu brandnya, saya sebut ya salah satu brandnya adalah Brighty ya. Brand lokal penjualan Brighty tertinggi mencapai 95% melalui online. Nah, ilmu online-nya ini ya. Dan terlaris di Indonesia melalui e-commerce dengan penjualan lebih dari 100.000 piece itu dulu. Sekarang itu lebih lagi ya teman-teman ya. Selain itu ya, Brighty juga sudah tersedia di 6 negara. Bayangin ya, paling ini umurnya 23 tahun ya, baru lulus kuliah kemarin, udah tersedia di 6 negara. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Nanti teman-teman bisa nanya-nanya ke beliau ya. Nanti beliau nanti juga isi ya. Jadi model acara kita nanti kalau Pak Hariri dia menjelaskan ya, nanti tanya jawab. Kalau Mas Hadi, Mas Hakasa sama Pak Sobirin itu nanti talk show. Talk show ya. Nah, talk show yang seperti ini sebenarnya ilmunya itu yang benar-benar serp gitu kan ke kita biasanya keluar semua karena ditanyain. Kita tidak satu arah ya teman-teman, ditanyain ya. Oke ya, lalu berikutnya ini adalah simulasi mastermind. Selama ini kita sering salah ya, kita dengar mastermind, lalu kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita, lalu di mastermind itu terkadang salah ya. Menjalankan mastermind itu salah terkadang. Saya sering lihat ya mastermind-nya di luaran sana itu mereka panggil guru terus ngobrol di situ, bukan seperti itu mastermind ya. Mastermind itu teman-teman ya berkumpul 2 orang lebih untuk saling menasehati ya, misalkan ada 5 orang ya, ada 5 orang, nanti saya kasih lihat ya seperti apa ini ya, saya kasih lihat ke teman-teman ya. Misalkan ada 5 orang, yang satu bisnisnya kontraktor, yang satu bisnisnya pakaian, yang satu lagi bisnisnya misalkan kosmetik, yang satu lagi bisnisnya jasa gitu kan. Mereka ngumpul buat saling nasihat menasehati. Nah, masing-masing bisnis owner itu pasti punya masalah ya. Nggak ada pengusaha yang nggak ada masalah gitu ya. Nah, mereka pasti punya masalah dan mereka ini biasanya ya mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, nanti kita lihat contoh ini ya, contoh dialognya ya. Nanti kita lihat contoh dialognya. Oke, lalu setelah itu, oke. Nah ini ya, berikut sederhana atau saya buka di sini saja dulu ya. Saya sudah ada copy contoh dialognya, mastermind. Sebentar. Ya, oke ya. Ini saya ada tulis ya. Mungkin selama ini kita sering dengar mastermind atau leader forum, namun ya, namun kita nggak pernah memerankan Jadi dan minum nggak dulu, mungkin Pak. Semuanya, juga. Pak. Ya, saya mute dulu ya. Dan nggak mungkin juga apa nih memerankannya, dan mungkin juga nggak pernah tahu apa itu mastermind atau leader volume. Padahal kalau kita pembisnis ini wajib punya mastermind ya. Saya bilang wajib itu artinya nggak boleh nggak ya. Sebagai business owner sudah pasti masalah silih berganti ya. Ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri, ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ketika business owner sebagai posisi tertinggi di sebuah perusahaan tidak ada tempat bertanya, disinilah masalah tersebar, terbesar itu ya. Salah satu, salah mengambil keputusan hasil pun bisa bikin berantakan. Nah, di saat ini business owner perlu mastermind atau leader forum ya.
Mastermind adalah berkumpul dua orang lebih yang saling memberi nasihat, menasehati, saling memberi masukan untuk bahan pertimbangan masalah perusahaan ya. Untuk lebih lanjut ikuti acara kami di tanggal 6 Januari 2024. Oke ya. Ini simulasinya. Berikut simulasi sederhana ya. Dalam simulasi mastermind ya ini kita memiliki 4 pengusaha yang sukses ya, masing-masing dengan omset 3 sampai 5 miliar per tahun dalam bidang berbeda. Ya, mereka adalah jadi sebaiknya teman-teman mastermind ini bidangnya beda-beda ya, jangan sama, jangan pedagang kaos, semua pedagang kontraktor semua. Kalau bisa beda-beda gitu ya. Nah, di sini ya contoh ya. Oke ya, nah di sini salah satunya misalkan yang Mas Isnain, pengusaha bidang kontraktor dekorasi. Akasa, pengusaha bidang kontraktor olahraga. Putra, pemilik konveksi kaos yang saat ini menghadapi masalah dengan keuangan karena kasus gagal produksi ya. Pak Sobirin menguasai retail busana muslim. Nah, mereka bertemu untuk membahas dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Putra. Berikut adalah dialognya. Jadi nanti teman-teman ya, ini bergilir dalam 1 hari itu ya bergilir. Nah, ini saya kasih salah satu contoh dialognya saja. Nah, ini ya. Ini Putra ya. Terima kasih teman-teman telah bersedia membantu seperti kalian tahu konveksi saya baru-baru ini mengalami kegagalan produksi yang besar yang sangat mempengaruhi keuangan saya gitu ya. Nah, Mas Isnain menanggapi ya. Mas Putra, pertama-tama apa yang menyebabkan kegagalan produk ini? Apakah masalah kualitas atau desain ini ditanya nih sama teman yang sebelahnya nih ya. Lalu setelah itu putranya menjawab ya, kita mengalami masalah di kedua aspek tersebut. Ada kesalahan dalam memilih material dan desain yang tidak sesuai dengan selera pasar saat ini. Nah ya, ini kita ngobrol itu seharian itu teman-teman ya. Masa kasah nimpalin ya. Penting untuk segera melakukan damage control. Sudahkah kamu berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasok tentang masalah ini? Ya. Nah, dijawab oleh Putra, belum. Saya agak bingung harus mulai dari mana nih. Putranya udah kebingungan ini, ya. Nah, kalau misalkan Putra ini nggak ada mastermind, udah kebingungannya mau ngomong sama siapa gitu kan, nggak ada yang memberi solusi gitu ya. Lalu Pak Sobirin ya sebagai langkah awal berikan penjelasan jujur kepada pelanggan dan tawarkan kompensasi atau pengganti produk. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan mereka. Ini saran. Kenapa Pak Sobirin bisa bilang seperti ini? Karena mungkin dia pernah mengalami sebelumnya, gitu kan? Dia pernah mengalami sebelumnya, nanti dia ceritalah panjang lebar. Dulu saya pernah mengalami begini, ini yang saya lakukan, gitu ya. Nah, Mas, selain nimpalin, saya setuju dengan Pak Sobirin. Selain itu, coba evaluasi proses produksi kamu. Mungkin ada langkah yang bisa dioptimalkan untuk mengurangi risiko masa depan, gitu kan? Masa kasah, nimpalin lagi mengenai desain. Mungkin kamu bisa melakukan survei singkat untuk mengerti apa yang diinginkan pasar, ya. Anak Putra udah mulai agak tercerahkan ya, karena dapat masukan dari teman-temannya, dapat support dari teman-temannya, gitu ya. Itu ide yang bagus. Saya akan mencoba kata. Nah, lalu Pak Sobirin nambahin lagi, dari segi keuangan mungkin kamu perlu restrukturisasi keuangan, mengurangi biaya yang tidak penting, ya, dan fokus pada apa yang paling mendesak. Lalu Putra, terima kasih atas saran kalian. Saya akan mulai dengan menangani masalah komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, lalu melakukan pembekalan, perbaikan internal. Akasa jangan lupa kegagalan bagian dari ya, dia menyemangati lagi ya dari belajar. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Mas Isnain nimpalin betul dan ingat kami di sini mendukung, jangan ragu untuk meminta bantuan dan saran kami. Nah, di sini teman-teman mungkin di minggu sebulan 2 kali atau sebulan sekali ya. Ini apa yang dijanjikan oleh Mas Putra tadi, dia akan apa namanya melakukan apa yang disarankan. Itu pas pertemuan berikutnya ditagih. Kamu sudah lakukan belum? Apa kata ini Belum. kata customer apa namanya kata pelangganmu? Itu teman-teman yang lain bisa ngomel-ngomelin Mas Putra ini loh kalau dia hanya hanya buang-buang waktu mereka untuk ngumpul ya karena kan sudah di mastermind ini kita harus komitmen ya
Kalau bisa dia lakukan, lakukan. Jika tidak bisa dia lakukan, katakan tidak bisa agar ada solusi lain gitu kan. Gitu. Bahkan ada alternatif saran-saran lain yang teman-teman berikan. Nah, lalu di mastermind ini juga itu ada pendamping ya, untuk awal-awal itu ada pendamping yang mungkin sebagai bukan pendamping ini bukan sebagai pemberi solusi, tapi yang mengarahkan, yang mendengarkan, yang menjadi penengah, bukan sebagai mentor teman-teman pendamping ini ya. Lalu juga di mastermind ini kita tukar menukar buku. Jadi kita diwajibkan bercerita tentang buku yang kita baca di bulan ini, misalkan tukar menukar buku. Bayangin teman-temannya, ini gratis. Mastermind itu gratis teman-teman yang ngumpul untuk berkomitmen. Kalau kita bayar coaching, bayar apa berapa berapa ratus juta, berapa puluh juta ini gratis. Nah, semua pembisnis baik itu kecil atau besar harus punya mastermind ini. Nah, simulasi mastermind ini insya Allah di acara tanggal 6 itu ada ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya untuk bergabung di acara tanggal 6 ya teman-teman bisa ke sini ya. Tanggal 6 HTM-nya cuma 200.000. 200.000 sudah dapat makan, sudah dapat coffee break gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti saya kasih nomor teleponnya teman-teman yang mau mendaftar ya. Sekarang open pertanyaan silakan. Open pertanyaan yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya silakan. Aku saya nanya dong, Ya, monggo. berarti mastermind itu penting ya Pak ya, buat semua pebisnis. Ya penting sih ya. Saya ngalamin banget Pertumbuhannya dong Pak. ke, ketika bingung ya ada tempat bertanya ya. Kalau kita tidak ada lagi tempat bertanya, ya bisa-bisa kita dapat jalan yang salah ya teman-teman ya. Udah, belum apa sih? Lupa. Oke, ya monggo, Halo, tes boleh ya tanya? monggo. Ini saya baru join ini, saya belum tahu nih. Yang depannya tadi tentang apa ya? Singkatnya aja, Mastermind. Oh, ini ya nanti videonya Bapak bisa apa namanya singkatnya kita ada acara di tanggal Bapak English please dari Depok ya. Iya. Ya, kita ada acara di Bekasi Pak. Kita ada acara di Bekasi ya. Acara kita itu adalah bangkit dari keterpurukan ya. Di situ pembicaranya akan apa namanya akan mengenalkan apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bangkit. Lalu juga selain itu juga kita ngajak teman-teman ya bergabung di komunitas namanya IIBF ya, di komunitas namanya IBF. IBS ini adalah komunitas para pengusaha yang memang ini Pak ya, yang memang ada pengusaha-pengusaha muslim ya, pengusaha-pengusaha muslim yang kita memang diajarkan bagaimana cara untuk berkembang ya tanpa lewat dari relnya. Tadi di awal sudah saya jelaskan ada disiplin disiplin suksesnya, ada behaviornya, ada etika-etika bisnisnya ya, pembentukan karakter di awal seperti itu, Pak. Oke. Jadi Ya. khusus Muslim, Pak ya? Iya, Oke. sebenarnya enggak. Ini juga banyak ya, yang Kristen juga banyak masuk ya. Iya. Banyak juga ikut kan yang kita sharing di sini ilmu bisnisnya Pak. Oh iya. Ya, oke. Yang lain yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin bergabung ya silakan itu nomor WA-nya ada, nomor WA-nya langsung WA Bu Ayu ya. Nah, di sini nanti kita ada beberapa bonus-bonus yang lain yang kita berikan di acara nanti ya. Di acara di acaranya nanti itu ada beberapa bonus kayak teman-teman akan mendapatkan kartu nama digital dari IBF Sukses itu nanti ada ya, teman-teman ya. Pak, Oke, tanya lagi nih Pak. monggo. Ketika udah ikut acaranya, apakah sudah resmi bergabung jadi komunitasnya atau bagaimana? Ya, sudah resmi bergabung ya. Nanti ada ini, kita ada formulir online-nya yang diisi ya, yang diisi nanti sudah otomatis.
ya sudah otomatis bergabung dan bisa mengikuti acara-acara kita yang lainnya ya. Kalau misalkan kalau acara tersebut itu offline itu biasanya dikenakan biaya karena memang ada buat bayar tempat. Tapi kalau biaya acaranya itu offline online itu biasanya gratis ya. Melalui Zoom itu biasanya gratis kita. Monggo yang Halo lain yang Pak, ingin bertanya ya. ya Pak, mau Ya, izin tanya Pak, monggo ini Pak. dengan Mas Putra bukan ya? Mas Putra ya? Iya betul. Saya Nailan Pak, dari IEBF Cikarang Selatan. Oh ya Pak Nailan ya, monggo Pak. Ya. Ah, ah. Pak, saya kan salah satu produsen roti Ya. ya. Hmm. Dalam hal ini kita memang sudah produksi itu kurang lebih sekitar 3 tahun lah Pak, gitu ya. Ya. Tapi memang ini belum ada peningkatan yang bagus lah boleh dikatakan dalam hal pemasaran. Apakah ini kira-kira bisa masuk nggak Pak kami di acara tersebut? Ya, sebenarnya gini ya, acara tersebut kita bukan tentang apa namanya ilmu teknik skill untuk marketing, Pak. Tapi mungkin ketika Bapak mendengarkan insight-insight dari Pak Hariri, dari Pak Sobirin, dari Mas Akasa, dari Mas Hadi, gimana mereka cara menjual sehingga penjualan mereka banyak, itu Bapak bisa masuk di situ. Nanti Bapak bisa tanyakan sama mereka pas di kelas itu. Saya punya roti, ini Bapak bisa tanyakan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Biasanya gitu, Pak. Oke, 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 Pak. Iya. Ya. Tadi berapa Pak ini untuk infaknya, Pak? HTM-nya, harga tiketnya itu 200.000 ya. Oh iya, iya, iya. 200.000. Nanti langsung daftar aja, Pak. Itu di chat sudah kita munculkan ya. Oke, oke, Pak. Iya. Oke. Makasih, Mas Putra. Oke, Pak. Yuk, yang lain yang ingin bertanya? Oke ya, teman-teman. Ya, monggo Pak Denny mau bertanya sepertinya. Monggo. Oke ya, teman-teman ya. Assalamualaikum Pak Putra. Monggo. Waalaikumsalam. Pak, 200 itu dapat apa aja tadi Pak? 200 itu Dapat makan nggak? dapat makan, coffee break ya, makan coffee break nanti dapat website bio seperti ini bentuknya ya. Saya baru bikin satu tadi ya. Saya baru bikin satu, nanti dapat website bio. eh nah, ini ya. Nah, dapat website bio seperti ini. Ini punya Mas Kemal. Lalu untuk produk-produknya teman-teman akan kita masukkan di website IIBF Sukses ya. IIBF Sukses, IIBF Sukses. Nah, ini akan kita masukkan beritanya tentang punya teman-teman semua akan kita masukin di sini ya. Semua anggota IBF kita masukin beritanya di sini nanti ya. Setelah itu juga teman-teman yang pasti kalau kita sudah ada di dalam komunitas itu banyak hal yang kita dapatkan di sangat-sangat apa ya di luar ekspektasi kita malah ya lebih ini ya kalau saya merasakan apa ya banyak IBF banyak sekali membantu saya sampai sekarang ini gitu ya gitu Mas Pandi. Benefit masuk di IBF itu apa aja, Pak? Kenapa? Benefitnya kita masuk di IBF itu apa aja, Pak? Boleh dijabarin nggak, Pak? Yang pertama dapat teman orang-orang pintar semua, dapat teman yang satu tujuan, dapat teman satu tujuan sama-sama pingin sukses gitu ya. Lalu setelah itu dapat teman yang memang kalau menurut saya orang IBF soleh-soleh ya gitu. Lalu juga saya berpikir di awalnya dari temannya dulu ya, dapat lingkungan yang baru, lingkungan positif itu dulu. Yang kedua itu sharing ilmunya tidak pelit. Sharing ilmunya tidak pelit kalau kita minta dikasih, ya. Kalau kita sharing ilmunya tidak pelit. Lalu berikutnya ada mastermind tadi, ada mastermind tadi. Lalu untuk guru-gurunya kan banyak ya. Kita bisa WA mereka langsung, ya. Kita bisa WA mereka langsung nanya-nanya boleh gitu ya. Seperti itu, Mas. Banyak banyak sekali benefitnya ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira di sini teman-teman yang ingin hadir ya, kebetulan ini kan ada di berbagai kota, yang ingin hadir untuk acara tanggal 6 Januari besok kira-kira siapa aja? Bisa raise hand nggak atau katakan mau teman-teman? Ya, tanggal 6 ya. Pak User mau ya. Oke, siapa lagi? Pak Nailan ikut Pak? Ikut Pak. Ikut Ya, ya. siap. Pak Insya Allah Pak, Nailan. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Bu Umigar, Bu Bu Umigar ini di mana Bu ya? Tangerang ya? Oke, siapa lagi ya? Teman-teman yang mau bergabung ya. Pak Raksi ya, Radiah ya, mau juga. Nanti langsung ke ini ya, hubungi Ibu Fitri ya, ini nomornya ya. Nah, itu nomornya ya. Siapa lagi teman-teman yang ingin bergabung? Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Saya dari Bandung ya bisalah Bu ya. Pulang pergi mulainya jam 9, pulangnya jam 15 bisalah ya. Oh Bu Raksi, Ibu. Oh iya. Oke ya Bu ya, Bu Raksi. Bu Raksi di mana Bu? Ya, siapa lagi yang ingin bergabung ya? Oh, Pondok Gede dekat ya, teman-teman. Ini untuk teman-teman Jabodetabek, saya sarankan ikut ya. Saya sarankan ikut. Terus kita juga bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol ya tentang hal-hal yang positif. Kalau dari Lombok, IBF Lombok ada kalau nggak salah Pak ya. Nanti Bapak bisa tanya di Facebook saya, IBF Lombok ada Pak ya. Kalau minat harus investasi langsung, iya langsung aja ke sini, langsung ke Bu Ayu 200.000 ya itu buat buat sewa tempat sama ininya sama makan makan apa namanya coffee break sama makan siangnya ya. Oke ya. Ada lagi? Oke, jika sudah tidak ada, sebelum ditutup, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, ya, teman-teman business owner semua, ke depan ya, ke depan itu persaingan semakin tinggi, ya, persaingan semakin tinggi, berbisnis itu semakin sulit, berbisnis itu semakin sulit, ya, karena semakin sulit dan persaingan itu semakin tinggi, maka kita perlu ya. Booking paling lambat kapan ya? Paling lambat itu tanggal di booking aja sekarang mungkin pembayarannya itu mungkin bisa pas tanggal 30 ya tanggal tanggal 30 tinggal di awal-awal bulan juga boleh tapi di booking aja dulu sekarang ya teman-teman ya. Teman-teman booking aja dulu sekarang ya, booking aja dulu sekarang nanti ketika teman-teman sudah bisa membayar ya yang pasti awal-awal bulan jangan mepet banget ya. Mojokerto ada, Mojokerto itu kalau nggak salah Sidoarjo, Surabaya ya, Surabaya, Malang ada IBF-nya ya. Ya, teman-teman persaingan semakin sulit ya. Lokasi di mana ya? Lokasi itu lokasi di Bekasi, Bekasi Galaksi, ya Bekasi Galaksi ya, dekat dari tol ya. Ya tanggal 6 sore apa bisa sempat ikut? Oh sore tanggal 6 ada kalau yang ini kan apa namanya? Zoom-nya saya nggak tahu nih bentrok apa enggak, tapi nanti coba tanyakan ke Butika ya. Yang pasti tidak bentrok ya karena yang isi bukan saya. Ya. Eh, Pak Pak Asari yang isi bukan saya, yang pasti tidak bentrok ya. Oke. Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Info IBF Kediri ada. Teman-teman ya, teman-teman kalau bisa nanti masuk ke Facebook saya aja ya. Ini Facebook saya, nanti tanyakan Pak Putra IBF Kediri, IBF mana gitu ya.
Ini masuk ke Facebook saya, lalu di sini saya ada eh, nah ini ya, tanyakan aja di sini nanti saya jawab. Saya tag teman-teman Kediri, saya tag teman-teman Lombok, atau saya tag teman-teman lain yang tahu IBF di luar kota Bekasi ya. Teman-teman ya, nanti tag aja ini Facebook saya, teman-teman tag saja. Oke ya. Galaxy Hotel atau apa? Galaxy apa nih? Galaxy daerah ya, SS di restoran. Bu Zulaika ya di restoran. Ya teman-teman, persaingan semakin sulit di tahun-tahun ke depan ya. Kalau kita masih berpikir sendiri, masih kita tidak memperbanyak network saat ini ya, kita tidak memperbanyak network saat ini ya, teman-teman, itu sama dengan nanti akan kesulitan sendiri ya. Yang tidak mempunyai komunitas, yang nggak mempunyai mastermind, yang nggak mempunyai orang-orang positif di lingkungannya, tahun-tahun ke depan teman-teman akan kesulitan sendiri ya, akan kesulitan sendiri. Tapi dengan adanya kita ngumpul-ngumpul seperti ini, bisa saling nasihat menasehati, ya, bisa saling membantu. Kira-kira seperti itu ya. Monggo silakan yang mau, yang bayar di tempat, apa bisa ya? Bayar di tempat itu harus booking dulu ya. Booking dulu, katakan mau ikut gitu ya, Mas Pandi ya. Katakan mau ikut, jadi mau bayar di tempat atau apa, bisa, tapi harus booking dulu ya. Takutnya slotnya apa namanya, kapasitasnya kita terbatas gitu ya, malah nggak kebagian nantinya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Saran saya sih teman-teman ikut ya. Saran saya teman-teman ikut karena ini positif banget ya. Positif banget, apalagi pembicaranya ini akan buka-bukaan detik-detik keberhasilan mereka. Beda-beda loh, masing-masing pengusaha itu beda-beda gitu ya. Oke. On the spot bisa ya Pak ya. Harus booking dulu ya. Harus booking dulu yang on the spot, tapi harus booking dulu. Link Facebook mohon di-share sebentar ya. Link Facebook saya share. Oke. Ini link Facebooknya ya. Ya. Teman-teman yang saat ini sedang bekerja sambil bisnis, yang pensiun, yang mau siap-siap bisnis ya, ini harus dibikin komunitas, harus ngumpul-ngumpul dengan komunitas positif saat ini. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis atau ke teman-teman mau memperbesar bisnisnya, udah ada komunitas ya, positifnya udah ada komunitas bisnisnya ya, sehingga lebih memudahkan teman-teman gitu ya. Ada pembimbingan materi setelahnya ya, kita akan ada terus ya, bukan hanya teknik skill ya. Mungkin teman-teman selama ini belajar teknik skill, gimana cara setting iklan, gimana cara ini, gimana cara itu, tapi di IBF itu semuanya komplit ya, semuanya komplit. Ada namanya bisnis skill. Bisnis skill itu apa sih? Bisnis skill itu bukan hanya ngomongin bagaimana kita bisa memimpin, bagaimana kita bisa mengambil keputusan, ya bagaimana kita bisa bersinergi. Itu skill-skill para pembisnis gitu ya. Teman-teman ya. Jadi saran saya ikut ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Pak Sobirin tadi hadir kayaknya ya. Pak Ketua kita hadir ya tadi ya. Pak Sobirin masih ada? Atau Mas Hakasah masih ada? Oh, ini bukan untuk jadi member, untuk ikut acara. Kalau jadi member mah tidak bayar ya, Pak English please ya. Jadi member itu tidak bayar. Ini buat ikut acara ya. Syaratnya menjadi anggota kita itu, yang harus ikut acara ini gitu ya Pak ya. Harus ikut acara seperti itu ya. Oke, Mas Akasah masih ada di tempat atau Pak Sobirin? Masih Pak, masih. Masih, Pak Sobirin ada yang mau disampaikan Pak? Perkenalkan, ini Pak Sobirin, salah satu pembicara kita nanti dan ketua kami di Bekasi ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Cukup Pak.
Sudah jelas semua tadi Pak, sudah tersampaikan semuanya. Iya Pak, Suaranya nggak masuk Pak ya? suaranya Agak kecil, suaranya kecil. oh ya tadi mau agak putus-putus di sini. Iya, oh iya deh. Iya, ini Pak Ya Sobirin juga udah tersampaikan semuanya, Insya Allah deh. Iya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah banyak yang ikut. Saya sarankan ikut teman-teman ya, karena ketika kita tidak mempunyai network ya sesuai ke depannya kita akan kesulitan sendiri ya, kita akan kesulitan sendiri ya. Apalagi ini ya network yang positif ya. Mas Pandi ada yang mau disampaikan Mas Pandi? Mas Pandi ini sebagai pengurus juga di BF Bekasi, beliau sebagai kalau yang mendesain-desain gambar dan lain-lain ini Mas Pandi. Dia usahanya baslok, baso, baso apa cilok ya, baslok gitu ya. Monggo ada yang mau disampaikan Mas Pandi? Pak, semoga kita bisa bertemu di sana ya, silaturahmi dan Iya. sharing-sharing. Ya, oke. Yang dari Bandung juga ada yang mau hadir ini, nggak apa-apa Bu ya. Saya belum punya bisnis, apa boleh ada niat berbisnis nggak? Ikut aja dulu, nanti akan terpikirkan bisnis apa. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Hidayat ya, ikut aja ya. Banyak juga yang nggak punya bisnis, ketika dia ketemu sama pembisnis, tahu-tahu dia udah kepikiran mau mau main apa gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Mas Akasa masih di tempat? Oke, sudah tidak ada ya. Yang jauh bagaimana? Pak Reza di mana ya? Oh, Pak Reza di Solo, Pak ya? Pak Reza di mana ini? Oh, Jember ada Pak. IIBF Jember ada Pak. Bapak tag aja saya di Facebook ya, di Facebook saya. Nanti saya tag ke IBF Jembernya Pak ya. Oh, oke, siap Pak, siap. Ya, ya teman-teman yang IBF yang di daerah-daerah tag aja saya, nanti saya tag ini ya pengurus-pengurus yang di daerah ya. Tapi kalau untuk acara tanggal 6 itu di tempat kita aja di Bekasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke ya, mungkin terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini ya. Semoga ya kita bisa bertemu ya di tanggal 6 besok ya. Bukan hanya lewat online aja kita ketemunya, tapi kita bisa ketemu di tanggal 6 besok. Dan kita ketemu dengan orang-orang hebat itu yang berempat itu semua guru saya ilmunya sangat luar biasa, banyak insight-insight yang kita bisa dapat ya, yang awalnya kita sudah mulai melemah dengan bisnis kita, ketika melihat mendengarkan mereka itu kita jadi semangat lagi ya. Mereka itu bukan motivator tapi mereka pembisnis real dan sudah mengalami ya. Jadi saran saya ikut ya teman-teman, dan sampai jumpa kita di tanggal 6 Januari ya, 6 Januari. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini, Zoominar kita pada malam hari ini dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.